Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Markus 6 ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, setelah begitu lama mengajar dan memberi makan 5.000 orang yang setia mendengar ajarannya, Kristus pun merasa sangat lelah. Karena itu ia memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dahulu ke Betsaida. Setelah menyuruh orang banyak untuk pulang, Kristus pun mengasingkan diri untuk berdoa. Dalam penyeberangan ke Betsaida, perahu murid-murid dihadang oleh amukan angin sakal ketika tepat berada di tengah-tengah danau. Melihat situasi ini, Kristus pun segera turun tangan menolong mereka. Tapi setelah sampai di seberang, ia sudah ditunggu banyak orang yang sangat mengharapkan pertolongannya. Melihat mereka, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, dan ia pun mengulurkan tangannya memberi pertolongan. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh empati. Empati adalah sikap yang menempatkan diri sendiri di posisi orang lain agar dapat turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tuhan dapat merasakan betapa susahnya si pincang berjalan, betapa terlukanya hati si kusta karena tertolak di masyarakat. Tuhan Yesus dapat merasakan penderitaan mendalam dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan pun dapat merasakan betapa sakit dan menderitanya orang yang hanya dapat berbaring di atas tempat tidur, merasakan betapa hancurnya hati orang yang buta, yang hanya dapat melihat gelap di sepanjang hidupnya.
Alasan-alasan inilah yang membuat Tuhan tidak dapat tinggal diam dan meninggalkan mereka begitu saja. Empati yang begitu besar menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Saudara, apakah saudara sedang menderita sakit penyakit saat ini? Terluka hati karena tertolakkah? Atau tertindih beban yang begitu beratkah? Jangan pernah putus asa, saudaraku, sebab selalu ada masa depan dan harapan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ketiga, pemazmur menegaskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi kami untuk mengerti setiap firman-Mu, dan firman-Mu itu begitu hidup dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi dengan firman Allah, supaya kelemahan, kerisauan, keraguan, ketidakpercayaan bahkan semua disingkirkan dengan firman Allah yang datang, firman Allah yang kami dengarkan dan renungkan saat ini, yaitu firman Allah yang meneguhkan, yang menjawab setiap persoalan, dan firman Allah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami alami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk janji Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang pasti bertindak turun tangan bagi kami anak-anak-Mu. Ketika kami setia menantikan jawaban Tuhan, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kami dipermalukan. Justru Tuhan memanggil kami supaya datang kepada Tuhan, mendekat kepadamu, maka Engkau memberi kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini, waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah semuanya akan diperbaharui, dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul.
Dia ingin memperbaiki kehidupan. Dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.